Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Wanita itu menatap Wang Lin dan berkata perlahan, di antara para kultivator, aku dipanggil Meiji. Dan di klan abadi terabaikan, aku adalah leluhur ketiga. Wang Lin terkejut. Jadi, kamu adalah leluhur ketiga. Junior bersikap kasar karena terburu-buru masuk ke sini. Aku akan pergi. Setelah itu, Wang Lin mulai mundur. Riak muncul di mata wanita itu dan dia berkata, jangan panggil aku leluhur ketiga. Aku lebih suka jika orang memanggilku Meiji. Kau boleh pergi hari ini, tetapi hanya jika kau patuh. Meiji menunjuk ke udara dan terowongan menuju lapisan ke-10 segera tertutup. Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap wanita itu dengan dingin dan ia bertanya, apa maksud senior? Wanita itu menempelkan jarinya di dekat mulutnya. Matanya dipenuhi pesona yang memikat saat dia tersenyum. Apalagi maksudku? Aku hanya ingin kamu merasakan indahnya hidup. Aku bisa mencium aura yang sangat bersih dari tubuhmu. Aku yakin kamu belum pernah merasakan seorang wanita. Beruntungnya aku, ucap Meiji. Tatapan Wang Lin langsung menjadi semakin dingin dan dia berkata dengan tenang, kau ada di sini berarti kau terluka parah. Leluhur ketiga, apakah kau mengenali benda ini? Setelah itu Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan bendera jiwa 1 miliar jiwa muncul. Pecahan-pecahan jiwa berterbangan bersama ratapan hantu mereka. Ratapan hantu ini secara langsung memengaruhi jiwa seseorang. Mata wanita itu berbinar. Dia menatap bendera jiwa dan ia berkata perlahan, bendera jiwa 1 miliar jiwa. Tangan kiri Wang Lin menunjuk ke arah pedang langit dan pedang itu mulai bersinar. Kemudian dia mengayunkan pedang itu dan menebas tanah. Dengan suara ledakan, sebuah parit yang dalam muncul di tanah. Wang Lin menatap wanita itu dan berkata lagi, aku hanya menggunakan 10% energi spiritual surgawiku dalam serangan itu. Jadi itu harta karun surgawi. Mata wanita itu menjadi dingin. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan 2 harta karun itu? Ucap Meiji. Jika kamu dalam kekuatan penuh, aku tidak akan percaya. Tapi aku yakin kamu terluka parah. Senior, jangan memaksaku. Itu tidak akan baik untuk kita berdua. Mengenai masalah hari ini, aku akan meninggalkan makam abadi ini dan kamu dapat terus menyembuhkan diri. Ucap Wang Lin. Dia tidak percaya diri terhadap wanita ini. Bagaimanapun dia adalah eksistensi yang mirip dengan seorang kultivator ascendant. Bahkan jika dia terluka, dia masih akan memiliki beberapa metode untuk dia gunakan. Dia tidak seperti penyihir berdaun 8 yang dapat dengan mudah dibunuh oleh Wang Lin dengan bantuan jiwa ascendant. Wanita itu tersenyum tipis. Dia menatap Wang Lin seolah-olah dia adalah kekasihnya dan ia tertawa menggoda. Aku tidak bersikap keras kepadamu. Aku hanya ingin merasakan musim semi bersamamu. Mengapa menahanku di luar pintu? Selain itu, makam abadi memiliki total 19 lapisan. Setelah kau melewati kakak perempuan di sini, kau dapat menemukan rahasia kekuatan tato klan abadi terabaikan milikku. Yang lebih penting, itu dijaga oleh pecahan jiwa leluhur pertama klan abadi terabaikan milikku. Kau memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa. Tidakkah kau ingin pergi mengumpulkan pecahan jiwa leluhur pertama? Ucap Meiji. Wang Lin menatapnya. Suaranya dingin saat ia berkata, aku akan memberimu waktu 3 kali. Apakah aku akan pergi atau melawan? Itu semua tergantung padamu. Wanita itu mendesah dan menunjuk ke udara. Terowongan yang tadinya menghilang kini muncul kembali. Karena kamu tidak ingin merasa nyaman denganku, aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Tetapi kamu harus meninggalkan pecahan jiwa domain itu. Ucap Meiji. Wang Lin segera mundur dan berkata dengan tenang, begitu aku meninggalkan makam abadi, aku akan melepaskannya. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk merebutnya. Kemudian Wang Lin bergerak secepat kilat menuju terowongan. Tatapan mata wanita itu menjadi dingin. Dia mencibir dan berpikir, aku ingin melihat bagaimana kau bisa masuk ke dalam perangkap. Namun senyumnya tiba-tiba membeku. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba berhenti di luar terowongan. Tangannya bergerak dan kemudian energi spiritual surgawi mengelilinginya. Sebuah formasi muncul di bawah kakinya lalu Wang Lin menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di dalam formasi yang telah dia tempatkan di lapisan ke-10. Dan ia terus melarikan diri. Dasar kultivator kecil. Dia benar-benar membuatku sangat menyukainya. Jika aku menghisapnya sampai kering, itu akan membuat kekuatan tatoku pulih sedikit. Wanita itu menjilat bibirnya dan memperlihatkan cahaya licik di matanya. Sekarang setelah dia meninggalkan tempat ini, aku bebas menggunakan kekuatanku untuk menangkapnya. Dan untuk bersenang-senang. Meiji lalu menunjuk gulungan di atasnya dan ia berkata, tangkap dia dan bawa dia kembali ke sini. Kemudian gulungan itu tertutup dan menghilang.
Anak nakal transformasi jiwa yang belum pernah mencicipi wanita. Wanita itu menyentuh bibirnya. Matanya memperlihatkan tatapan jahat dan dia berbisik. Cepat kembali bocah kecil. Kakak tidak sabar lagi. Pada saat ini Wang Lin terbang dengan cepat sambil menyebarkan indera kedewaannya. Dia tidak percaya bahwa Meiji akan membiarkannya pergi begitu saja. Jadi Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa dan segera tiba di lapisan kedua. Dia melihat terowongan ke lapisan pertama dan hendak berteleportasi ke sana ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengayunkan pedang surgawi ke belakang. Terdengar suara tebasan saat energi pedang menghantam sesuatu di udara di belakangnya. Gulungan yang berada di atas kepala Meiji itu memperlihatkan sosok ilusinya di udara. Itu sebuah titik-titik cahaya keemasan yang muncul dari gulungan tersebut. Lalu berubah menjadi naga ganas sepanjang 1000 kaki dan naga itu meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Pada saat ini Wang Lin mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang menembus tubuh naga itu tetapi seolah-olah tidak nyata. Mungkinkah energi spiritual surgawi tidak berguna melawannya? Ucap Wang Lin terkejut. Bau amis segera tercium saat naga itu menyerangnya. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel untuk menciptakan pembatas. Pembatas ini mengandung energi spiritual surgawi. Dengan cepat, pembatas itu mendarat di kepala naga itu. Bang! Terdengar suara keras. Naga itu mundur karena kesakitan. Naga itu menggeram saat menyerang Wang Lin bagaikan kilat. Mata Wang Lin merah dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk menghalangi di depannya. Wang Lin menggunakan kekuatan ini untuk mencapai terowongan ke lapisan pertama. Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Pada saat ini titik-titik pada gulungan itu berputar sekali lagi, melepaskan batasan pada mulut naga dan berubah menjadi harimau hitam raksasa. Naga dan harimau itu dengan cepat mengejar Wang Lin ke lapisan pertama. Di belakang mereka gulungan itu melepaskan cahaya iblis dan perlahan mengikuti dari belakang. Tepat saat Wang Lin tiba di lapisan pertama, naga dan harimau menyusulnya. Mau mencoba menjebakku dengan harta karun belaka. Kau telah meremehkanku. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menampar tas penyimpanannya dan sebuah benda muncul di tangannya. Benda ini adalah gulungan yang bahkan sekarang tidak dapat dia kendalikan. Melihat gulungan yang sama seperti ini, Wang Lin memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan mencobanya. Saat gulungan ini muncul, naga dan harimau itu berhenti dan tidak berani mendekat. Mereka berhenti dalam jarak 1000 kaki jauhnya dan mulai mengaum. Mata mereka dipenuhi kecurigaan. Di saat yang sama, Wang Lin membuka gulungan itu dan ia membukanya. Gulungan itu benar-benar hitam dan hanya memiliki satu titik ungu keemasan. Pada lapisan ke-11, ekspresi leluhur ketiga berubah drastis. Atlas binatang bertato. Kenapa orang ini memiliki harta karun klan abadi terabaikan milikku? Mungkinkah itu harta karun yang ditinggalkan leluhur di luar sana? Mata Meiji merah dan dia berteriak, "Kembalilah!" Kemudian, naga dan harimau itu berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang menuju gulungan. Tepat pada saat ini, satu-satunya titik di gulungan Wang Lin berkelebat dan muncul dalam bentuk seorang wanita. Orang tidak dapat melihat ciri-ciri wanita ini secara pasti. Itu hanya siluetnya. Wanita itu mengangkat tangannya dan memanggil tato naga dan harimau. Kedua tato itu langsung bergetar dan kemudian, tanpa ragu-ragu mereka terbang ke wanita itu. Kedua tato itu mengelilingi wanita itu seolah-olah mereka sangat bahagia. Tak lama kemudian wanita itu perlahan kembali ke gulungan itu dan mengikutinya dengan dua tato. Sedangkan leluhur ketiga di lapisan ke-11 langsung batuk darah. Ini adalah luka yang disebabkan oleh tato binatang buasnya yang dicuri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nenek moyang yang mana ini? Dia bersedia menyegel dirinya ke dalam atlas binatang tato untuk menjadi binatang tato sendiri. Leluhur ketiga menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia menunjuk ke dahinya dan tanaman berdaun 9 muncul. Binatang tato atlas, kembali. Gulungan di lapisan pertama dengan cepat tertutup setelah leluhur ketiga memanggilnya dan ia menghilang. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih gulungannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya saat dia terbang menuju pintu keluar. Di lubang raksasa yang mengarah keluar dari makam abadi, Wang Lin mengelilingi dirinya dengan pecahan jiwa sekali lagi untuk melewati pohon. Sekarang sudah malam di luar dan benar-benar gelap. Begitu dia keluar, dia menghilang sekali lagi tanpa jejak. Wang Lin tidak mengembalikan pecahan jiwa domain itu kepada leluhur ketiga. Sejak pecahan jiwa domain ini meninggalkan leluhur ketiga, keberadaannya menjadi miliknya sendiri dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kalau tidak akan ada cara bagi leluhur klan iblis raksasa untuk mendapatkannya. Jika leluhur ketiga memiliki kendali, dia mungkin akan mengambilnya kembali saat dia melihat Wang Lin. Selain itu, Wang Lin dapat mengetahui dari pembicaraan mereka bahwa dia tidak terlalu peduli dengan pecahan jiwa domain ini. Seolah-olah tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Namun bagi Wang Lin, pecahan jiwa domain ini sangat berguna. Itu adalah kartu asnya untuk berurusan dengan orang tertentu.
Pada saat ini, Shin diperlihatkan di tempat Sugushi berada. Sugushi saat ini sedang berkultivasi di gunung belakang Gunung Susaku. Ada kristal merah yang mengambang di hadapannya. Kristal ini berbentuk seperti hati. Itu adalah jantung planet kultivasi yang digunakan untuk mengendalikan kristal planet kultivasi. Tak lama kemudian Sugushi membuka matanya. Ada sedikit kegilaan di matanya dan pandangan seperti ini jarang terlihat. Yunkoshi, aku tidak membenci klan abadi terabaikan, tetapi kebencianku padamu terlalu besar. Dasar pengkhianat. Hahaha. Sungguh pengkhianatan yang hebat. Meskipun aku terluka saat kau menyerangku secara diam-diam, aku tetap bersemangat. Qian Pinghai, jika kau masih punya jiwa, lihatlah baik-baik. Inilah orang yang kau pilih. Yunkoshi, kamu dan aku tumbuh bersama dan memiliki bakat yang sama. Namun mengapa Susaku sebelumnya, Qian Pinghai, selalu memandangmu dengan baik. Dia selalu memujimu. Namun kepadaku, dia selalu penuh dengan cercaan. Dia selalu menatapku dengan tatapan dingin. Rasanya seperti dia akan membunuhku jika aku melakukan satu kesalahan. Ketika dia memberiku formasi Susaku misterius, aku sangat gembira dan merasa sangat berterima kasih padanya. Aku bahkan melupakan semua kesedihan di masa lalu dan hanya punya satu pikiran di benakku, menyerahkan hidupku pada planet Susaku dan menjadi Susaku yang baik. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa Qian Pinghai begitu kejam. Formasi Susaku misterius adalah pedang bermata dua. Setiap kali digunakan, jiwa asal akan mengalami kerusakan besar. Jika digunakan terlalu sering, jiwa asal tidak akan pernah bisa pulih. Bahkan sekarang setelah dia meninggal, aku masih tidak mengerti mengapa dia melakukan semua ini. Jika bukan karena aku telah merencanakannya secara diam-diam selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan kristal planet kultivasi dari Susaku terakhir saat dia meninggal, aku khawatir Susaku generasi ini bukanlah aku. Qian Pinghai, kau tidak tahu apa-apa saat menunjuk Yunkoshi sebagai Susaku berikutnya. Jika aku menuruti perintahmu dan memberikan Yunkoshi kristal planet kultivasi, planet itu akan diambil alih oleh klan abadi terabaikan. King Pinghai, dasar orang tua. Aku tidak mengubur tubuhmu di kuburan Susaku, tetapi menjualnya ke sekte mayat. Itulah satu-satunya cara untuk meredakan kebencianku padamu. Qian Pinghai, kebenaran membuktikan bahwa akulah orang yang paling cocok untuk menjadi Susaku berikutnya. Kau salah saat itu. Sangat salah. Aku mencari di seluruh planet dan akhirnya menemukan Qian Feng di antara keturunanmu. Orang ini memiliki akar spiritual yang sama denganmu, dan dia juga terlihat mirip denganmu. Setiap kali aku melihatnya, kebencianku padamu semakin meningkat. Orang tua ini akan membesarkannya dan memberinya formasi Susaku misterius. Setiap kali aku melihatnya menggunakannya, hatiku akan dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk membalas apa yang telah kau lakukan padaku. Yunkoshi, kau tahu tentang keberadaan kristal planet kultivasi. Kau memberiku waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan apakah layak menghancurkan segalanya untuk mendapatkan bantuan dari aliansi kultivasi. Meskipun kristal planet kultivasi disegel oleh Susaku kedua, yang membuatnya tidak dapat dikendalikan oleh Susaku di masa mendatang, selama jantung planet kultivasi pecah, itu masih dapat menyebabkan kristal planet kultivasi pecah juga. Namun harganya terlalu besar karena bahkan aku memiliki sebagian jiwaku di dalam. Begitu kristal planet kultivasi pecah, maka aku pun akan mati. Sugushi terus bergumam dengan dirinya sendiri. Kegilaan di mata Sugushi semakin dalam dan dia mulai tertawa seperti orang gila. Di sebelah barat benua Susaku terdapat sebuah dataran. Dataran ini dipenuhi ribuan rumah sederhana. Ada ribuan kultivator yang bercocok tanam di sini dan di luar rumah. Sebagian besar kultivator ini adalah murid sekte dari negara kultivasi tingkat 5. Tempat ini adalah garis pertahanan barat. Gencatan senjata selama 3 bulan merupakan waktu yang tepat bagi mereka untuk pulih. Namun itu tidak berarti mereka telah lengah. Masih ada sejumlah besar kultivator yang berpatroli. Daerah yang berjarak 5.000 km dari mereka ditutupi oleh awan hitam. Di sanalah pasukan penyerang barat klan abadi terabaikan berada. Dan di tengah-tengah rumah para kultivator, ada sebuah rumah yang sangat mewah. Qian Feng duduk di dalamnya dengan Hong Di belakangnya. Ada kebingungan di matanya bersamaan dengan rasa perjuangan yang sangat tersembunyi. Mata Qian Feng seperti kilat saat dia menatap awan hitam di kejauhan. Ekspresinya sangat suram. Apa yang dipikirkan lelaki tua itu? Keadaan menjadi terlalu berbahaya. Sebaiknya kita menyerah pada planet Susaku dan pergi jauh lalu kembali saat kita memiliki kekuatan untuk menang. Jika kebuntuan ini berlanjut terlalu lama, hati orang-orang akan hancur. Mata Qian Feng merah. Dia mendengus dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu di mana Cheng Niu itu. Dia berani melukaiku. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan melahap wilayah kekuasaannya. Meskipun bendera jiwa 1 miliar jiwa itu kuat, lelaki tua itu memberiku sebuah harta karun. Dengan harta karun ini, aku memiliki sejumlah keyakinan dalam menghadapi bendera jiwa 1 miliar jiwa milik Cheng Niu. Namun,
Sebaiknya aku tidak menggunakan harta karun yang diberikan orang tua itu, kecuali jika kondisinya terpaksa. Tas tulang tua itu menyembunyikan niatnya dengan baik. Tetapi lama-lama, aku menyadari bahwa sikapnya terhadapku agak aneh. Aku akan meminta bantuan saudari magang junior untuk melahap wilayah Chengniu. Aku harus merencanakan ini dengan sesama. Setelah aku melahap wilayah orang ini dan menangkap saudari magang junior, aku akan meninggalkan planet ini. Alam semesta ini luas, dan aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Sebelumnya, aku peduli dengan gelar susahku. Tetapi sekarang setelah planet itu berantakan, gelar itu tidak berguna bagiku. Namun sebelum aku pergi, aku harus memburu pelacur itu, Sikin. Sebulan kemudian, sesosok muncul di dekat sekte Maya di Zhao. Sosok ini adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah putih. Wajahnya memancarkan aura kuno. Dia adalah Wang Lin. Setelah meninggalkan makam abadi, Wang Lin tidak beristirahat dan menggunakan susunan transfer di Chu untuk memasuki medan perang asing. Dia ingin menggunakan jiwa-jiwa yang mengembara di sana untuk memperbaiki bendera jiwa 1 miliar jiwa. Sayangnya, meskipun ia telah menemukan jiwa-jiwa pengembara, mereka tidak dapat digunakan untuk memperbaiki bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saat jiwa pengembara memasuki bendera jiwa, ia akan menjadi gila. Ia akan melahap pecahan jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat atau diserang oleh banyak pecahan jiwa dan dihancurkan. Keduanya adalah musuh alami. Jadi seperti api dan air, mereka tidak dapat dicampur. Akibatnya, penggunaan jiwa-jiwa pengembara untuk memperbaiki bendera jiwa 1 miliar jiwa merupakan suatu kegagalan. Sedangkan untuk memakan jiwa, Wang Lin menangkap satu untuk diuji. Namun hasilnya sama saja. Jadi dia menyerah pada metode ini dan meninggalkan medan perang asing. Hari terakhir yang perlu dilakukan Wang Lin adalah pergi ke tubuh raksasa di bawah sekte Maya di Zhao. Tubuh ini milik leluhur klan iblis raksasa yang membawa klan iblis raksasa ke planet Suzaku. Wang Lin memiliki kapak raksasa di tasnya. Kapak ini milik leluhur pendiri ini. Wang Lin datang untuk mengambil sejumlah besar darah dari leluhur klan iblis raksasa ini, sehingga tubuh aslinya dapat menggunakan darah tersebut untuk menggunakan teknik dewa kuno. Ini adalah bagian dari persiapannya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak tertarik sama sekali untuk terlibat dalam kekacauan di planet Suzaku. Ia hanya ingin mendapatkan kristal pelan kultivasi untuk mengambil kembali bagian jiwanya. Kemudian ia akan pergi ke planet Tianyun untuk menemukan sang maha melihat dan menjadi muridnya. Ia kemudian akan berkultivasi kitab Ascendian di bawah langit yang baru. Dia pasti akan kembali ke planet Suzaku di masa depan. Tetapi saat itu dia tidak akan menjadi seseorang yang terperangkap dalam rencana orang lain. Dia akan menjadi seperti kaisar yang harus dikagumi oleh Suzaku saat ini. Dan aku pasti akan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat organisasi aliansi kultivasi ini sebenarnya. Namun sebelum pergi, meskipun aku tidak punya cara untuk menghadapi Sugushi, aku harus menguji kedua muridnya, Liu Mei dan Qian Feng. Ucap Wang Lin, ia menarik nafas dalam-dalam. Saat dia menatap langit, keinginannya untuk pergi semakin kuat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.